Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quranul Karim. Juz yang pertama. Halaman 303 hingga 310. Inilah pelajaran second last. Sebelum terakhir. Juz 1 kita akan tamatkan insya-Allah. Kalau panjang umur, minggu hadapan. Tapi pelajaran hari ini sangat penting. Yaitu di bawah tajuk Sibrah Allah atau Sibratullah adalah punca segala kebaikan. Sibratullah adalah punca segala kebaikan. Apa makna Sibratullah? Ustaz yakin tidak banyak umat Islam Nusantara memahami makna Sibratullah. Padahal dia sudah tertera 1500 tahun yang lalu dalam Al-Quran. Semua kita ingin berbuat baik. Tetapi harapan tersebut hanya tinggal harapan. Andai kata kita sendiri tidak berusaha agar diri ini menjadi insan Sibratullah. Sibrah maknanya celupan. Celup. Sibratullah maknanya celupan Allah. Kalau baju warna putih, kita celupkan, kita masukkan ke dalam baldi atau ember bekas yang airnya merah, kita angkat, dia akan jadi merah. Baju putih bila dicelup pada air yang warnanya biru, dia akan jadi biru. Sibrah maknanya celupan. Bila disandarkan dengan Sibratullah, celupan Allah. Allah yang celup.
Allah yang warnai, Allah yang bentuk pribadi itu menjadi pribadi yang dia redai. Kita bila sudah mendapat reda Allah dengan makna patuh taat kepada Allah, terutama iman, terutama mentauhidkan Allah yang kita panggil dengan akidah, diikuti pula dengan syariat atau amalan-amalan mengikuti panduan Rasulullah yang dipanggil ittiba', kita sudah layak dinamakan sebagai sibghatullah. Dan sibghatullah adalah punca segala kebaikan. Kita akan jadi orang baik sejak di dunia lagi. Dan akan jadi orang yang bahagia di alam kubur dan di alam akhirat. Malah sebelum masuk kubur lagi, di dunia lagi kita sudah akan jadi orang yang bermaruah, orang yang ada prinsip. Okey, itu sekedar mukaddimah. Pembahasan ini kita akan bahas berdasarkan ayat 135 hingga 138 dari surat Al-Baqarah. Walaupun perkara yang berkaitan dengan sibghatullah terletak pada ayat yang terakhir. Sebelumnya diawali dengan teguran Allah terhadap orang-orang Yahudi yang telah menyimpang daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Okey, kita awali dengan membaca satu saja ayatnya dari 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Okey. Sekedar mengambil keberkatan, kita awali dengan ayat tersebut. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Sebab ayat demi ayat dan terjemahan harfiahnya kita akan ulang balik nanti. Untuk memudahkan kita menyambung dengan pelajaran minggu lalu, bagus juga kalau disebut di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hakikat agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya adalah satu, yaitu beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa. Merekalah yang dikatakan muslimun. Sebagaimana jawaban anak-anak Yakub ketika ditanya oleh ayah mereka Yakub ketika sakaratul maut, ma ta'buduna min ba'di, kamu nanti akan beribadat kepada siapa nak setelah ayah meninggal dunia? Semua anak Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah ayah
kami akan menyembah Tuhan ayah dan Tuhan atuk nenek ayah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan hanya kepadanya kami berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Muslimun maknanya menyerah diri bulat-bulat kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi sayangnya keturunan Nabi Yaqub, yaitu Bani Israel, mereka tidak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Yang sepatutnya mereka menyembah Allah yang Maha Esa. Bukan sebagaimana dakwaan Yahudi dan Nasrani. Kononnya hanya Yahudi dan Nasrani di atas petunjuk. Selain mereka semuanya sesat. Begitu dakwaan Yahudi dan Nasrani. Golongan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani sebenarnya jahil terhadap hakikat ini. Hakikat yang mana? Yang mana satu? Bahwa Ibrahim yang mereka dewa-dewakan itu, yang mereka jadikan sebagai teladan mereka itu, membawa ajaran tidak sebagaimana yang mereka dakwakan. Mereka jahil. Masing-masing mereka Yahudi dan Nasrani mendakwa mereka lah yang memiliki iman yang benar. Sedangkan golongan yang lain semuanya kufur. Termasuk umat Muhammad. Begitu menurut pandangan orang Yahudi dan Nasrani. Ini sebagaimana tergambar di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Apa kata Yahudi dan Nasrani? Coba dengar sekali lagi. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, yakni Yahudi dan Nasrani, hendaklah kamu jadi penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat hidayah, niscaya kamu mendapat petunjuk bila kamu masuk Yahudi atau Nasrani. Kemudian Allah SWT bantah dengan sekeras-keras bantahan. Katakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang Hanif. Hanif maknanya yang lurus. Dan bukanlah dia, Ibrahim itu, dari golongan musyrik. Bukanlah Ibrahim itu seorang yang melakukan syirik. Al-Quran cakap. Nah, itu baru terjemah harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Terjemah maknawiyah. Ini dia. Ustaz kutip dari tafsir Al-Maraghi oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Apa kata beliau? Tafsiran ayat. Orang-orang Yahudi berkata, hanya agama Yahudi yang diterima oleh Allah. Karena Nabi Musa
adalah nabi yang paling mulia dan kitab Taurat adalah kitab yang paling istimewa. Begitu kata Yahudi. Mereka kufur terhadap Isa. Yahudi bukan saja kufur ingkar tidak terima Nabi Muhammad, Yahudi juga tidak terima Isa walaupun sama-sama dari kalangan Bani Israel. Mereka kufur, mereka ingkar, mereka tolak Isa dan Injilnya. Sebagaimana mereka juga kufur terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Qur'annya. Okey, itu Yahudi. Dan orang-orang Nasrani Kristian pula berkata, hanya agama Nasrani yang diterima oleh Allah. Karena Nabi Isa adalah Nabi yang paling mulia dan kitab Injil pula adalah kitab yang paling istimewa. Begitu pula dakwaan Nasrani. Mereka kufur terhadap Musa dan Tauratnya, sebagaimana mereka juga ingkar kufur terhadap Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya. Itu tafsirannya kata Imam Al-Maraghi terhadap ayat. Yahudi dan Nasrani berkata, masuklah kamu ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, niscaya kamu mendapat hidayah. Lalu Allah bantah. Masing-masing mereka mendakwa bahawa petunjuk daripada Allah. Masing-masing mereka mendakwa bahawa petunjuk daripada Allah hanya didapati jika menganut agama mereka. Kalau tak Yahudi, Nasrani. Padahal kalaulah benar dakwaan mereka, sudah tentu Nabi Ibrahim tidak akan mendapat petunjuk atau hidayah daripada Allah. Sebab Ibrahim bukanlah penganut agama Yahudi. Ibrahim juga bukan penganut agama Nasrani. Apa sebab? Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Dari Ismail dapat orang Arab. Dari Ishak dapat Yakub. Nama lain bagi Yakub adalah Israel. Jadi anak cucu Yakub inilah yang dipanggil Bani Israel. Yakub punya anak bernama Yusuf yang memerintah Mesir. 400 setelah Yusuf muncul Musa. Zaman Musa baru muncul Yahudi. 1800 tahun kemudian setelah Musa muncul Isa. Dari Isa baru muncul agama Nasrani. Macam mana dikatakan bahawa Ibrahim itu sendiri adalah Yahudi atau Nasrani? Beliau hidup jauh sebelum adanya Musa dan Isa. Lihat. Jangan lupa sejarah. Sejarah yang paling tepat ialah sejarah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Tak perlu diragukan lagi. Sedangkan mereka masing-masing sama ada Yahudi atau Nasrani. Sependapat. Yahudi dan Nasrani sependapat bahwa Ibrahim adalah penghulu dan pemimpin dari segala orang-orang yang mendapat petunjuk. Yahudi tahu, Nasrani tahu, Ibrahim adalah punca. Sebabnya Nabi Ibrahim selalu dipanggil dengan Abul Anbiya wal Mursalin. Bapa semua para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul dia berpunca kalau tidak daripada zuriat Ishak, Yakub atau
zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala membantah dakwaan mereka. Allah bantah dakwaan Yahudi dan Nasrani dalam ayat yang sama. Apa dia? Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Lurus di sini maknanya tak terlibat dengan syirik. Kami tidak ragu sedikit pun bahawa agamanya lah agama yang benar, iaitu agama Ibrahim. Dan tidak menyimpang walau sedikit. Ibrahim tidak pernah terlibat dengan amalan syirik. Jadi amalan atau akidah Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang anti dengan syirik, yang memperjuangkan tauhid, exactly sama betul dengan perjuangan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Itu sebabnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad disebut senantiasa bergandengan, khasnya pada tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, hingga akhir. Mengapa disebut Ibrahim tidak rasul-rasul yang lain? Sebab kedekatan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sangat hampir ajarannya. Di dalam ayat di atas terdapat sindiran. Di dalam ayat di atas terdapat sindiran terhadap ahli kitab dan isyarat tentang kebatilan atau kesalahan dakwaan mereka yang kononnya mereka lah pengikut ajaran Ibrahim, sedangkan dalam realitinya mereka berbuat syirik terhadap Allah dengan mendakwa Uzair dan Isa masing-masing sebagai anak Tuhan. Subhanallah, maha suci Allah daripada dakwaan demikian. Bukankah mendakwa bahawa ada Tuhan lain lagi selain Allah hukumnya syirik? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Padahal Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia agar mengikut agama Ibrahim, berikut ini Allah menyuruh pula orang-orang yang beriman agar berbuat demikian. Khasnya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditekankan sangat oleh Allah agar beriman kepada Allah. Ini ayatnya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Coba dengar terjemahannya dulu. Terjemah harfiah. Katakan hai Muhammad, katakanlah hai orang-orang yang beriman. Sebab Allah gunakan istilah qulu. Kamu sekalian. Katakanlah, kamu sekalian itu maksudnya orang-orang beriman, termasuk kita. Apa yang patut kita katakan?
Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Lihat, kita bukan beriman kepada Allah saja. Kita juga mesti beriman kepada apa yang Allah telah turunkan pada kita. Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan cucunya, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Okey, itu terjemah harfiah. Apa dia tafsirannya, Pak Ustaz? Ini dia. Katakanlah, hai orang-orang yang beriman, termasuk kita. Apa yang patut kita katakan? Kami beriman dengan semua nabi dan semua rasul, serta tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Kami tidak mendustakan seorang pun dari mereka terhadap apa yang mereka telah sampaikan kepada umat mereka masing-masing. Bahkan kami membenarkan secara global, secara garis besar. Kami beriman secara ijmali. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Dan iman kami terhadapnya tidak akan berubah, walaupun terdapat sebahagian penyelewengan yang dilakukan oleh kaum mereka. Kami tetap beriman pada Musa, walaupun kitab yang dibawa oleh Nabi Musa iaitu Taurat telah diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya Yahudi. Kami tetap beriman kepada Nabi Isa, walaupun terdapat penyelewengan yang dibuat oleh orang-orang Nasrani terhadap kitab Injil. Namun, iman kepada kami kepada Musa dan Isa tidak berubah. Itu maksudnya. Ini disebabkan kami hanya dituntut. Ini disebabkan karena kami hanya dituntut untuk membenarkan dan mengimani secara terperinci apa yang diturunkan kepada kami sahaja, yaitu Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, setiap Rasul membawa 2 kalimah syahadat. Syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, syahadat yang pertama ini, semua Rasul dan Nabi membawa syahadat yang sama. Sebab semua mereka wajib hanya menyembah Allah. Adapun syahadat yang kedua, setiap umat perlu mention, perlu sebut, perlu nyatakan nama Rasul mereka masing-masing. Sebab mereka mesti beribadat kepada Allah sebagaimana yang diajar oleh Rasul mereka masing-masing. Umat Nabi Nuh, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Dan aku bersaksi, Nuh adalah Rasulullah. Mengapa mereka perlu mention nama Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh yang membimbing mereka.
Macam mana anda sebut Nabi Muhammad? Muhammad belum lahir. Datang 1000 tahun kemudian, Nabi Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat yang pertama tetap sama. Tetap Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang sama, Allah yang Maha Esa. Tapi cara mereka beribadat pada Allah mesti ikut cara Nabi Ibrahim. Yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Mesti ittiba Ibrahim. Mereka mention nama Ibrahim pada syahadat kedua. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Tak boleh sebut Nuh lagi. Era Nabi Nuh dah berakhir. Nak sebut nama Nabi-Nabi sebelumnya, Ismail, Ishak, mereka belum lagi diangkat menjadi rasul. Apalagi Nabi Muhammad. Tak. Mereka mesti sebut nama Ibrahim pada syahadat kedua. Sebab cara mereka beribadat pada Allah yang Maha Esa mesti ikut cara yang telah diajar oleh Nabi Ibrahim. Begitu juga datang Nabi Yusuf, begitu juga datang Nabi Musa, Nabi Isa. Asyhadu an la ilaha illallah tetap sama. Tapi syahadat yang kedua, mereka mesti mention nama Rasul masing-masing. Wa asyhadu anna Yusuf Rasulullah bagi umat Yusuf. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah bagi umat Musa. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah bagi umat Nasrani. Nah, di sinilah rahasianya. Mengapa kita umat akhir zaman sebut tetap syahadat yang sama untuk syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan rahasianya mengapa kita mention nama Nabi Muhammad pada syahadat yang kedua? Sebabnya karena kita mesti ikut syariat, cara beramal yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan pemahaman sebegini, banyak dari kalangan umat Islam yang kabur. Akhirnya banyak buat bid'ah. Beramal ibadat pada Allah tidak sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya mengapa kitab hakikat 2 kalimah syahadat perlu tahu dulu sebelum kita belajar yang lain-lain. Syahadat pertama dinamakan syahadat akidah atau syahadat tauhid atau syahadat iman. Syahadat kedua dipanggil juga dengan syahadat risalah atau syahadat syariat atau dipanggil juga dengan syahadat amal. Itu sebabnya Ustaz ulang berkali-kali, iman dan amal disebut dalam Quran sebanyak 730 kali. Alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Menunjukkan ada iman saja tidak ada amal, tak ada guna. Banyak beramal tapi tidak diikuti dengan iman juga tak berguna. Ini yang kita maksudkan nanti sibghatullah, acuan Allah. Prinsip di atas tercantum di dalam penjelasan ini dibuat oleh Abu Hurairah. Sebelum Ustaz sambung, itu sebabnya baru-baru ini Ustaz share dengan jemaah semua grup Uday, Al-Furqan ke, Tafaqquh Fiddin ke, 1-2, Al-Furqan grup 1-2, Uday ke JPA ke, atau grup Uday ke, kuliah subuh yang Ustaz buat setiap minggu
di kawasan Bangi. Mereka minta Ustaz bahas kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Syekh, sila dengar. Membuat kita akan menjadi lebih faham. Kita teruskan. Prinsip di atas tercantum di dalam penjelasan yang dibuat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ahli kitab membaca Taurat dalam bahasa Ibrani. Ahli kitab membaca Taurat dalam bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab. Kononnya supaya diketahui oleh orang Arab. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan, memberi panduan kepada sahabat-sahabatnya terhadap kitab Taurat yang dibaca pada mereka, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa kata Nabi? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billah. Hingga akhir ayat. Apa kata Nabi kepada para sahabat yang mendengar penjelasan tentang Taurat? Kata Nabi, jangan kamu benarkan ahli kitab apa yang mereka baca itu. Dan jangan pula kamu dustakan. Tapi katakan saja, kami beriman kepada Allah dan kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kami dan sampai akhir ayat. Ini ayat sebelumnya ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Itu sebabnya dalam konteks kita hari ini sebagai umat Muhammad, tak mendengar langsung daripada mulut suci baginda Rasul. Tapi dengan riwayat ini, kita dapat jadikan pegangan. Apa saja orang Yahudi, Nasrani cakap, benarkan jangan, dustakan pun jangan. Tapi cukup katakan, kami beriman pada Allah, kami beriman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kami beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucunya. Dan kepada Allah saja kami berserah diri. Jangan dengar dakwah-dakwah seperti itu. Itu hanya diayah sahaja. Yes. Coba tengok. Betapa perlunya, berapa perlunya iman pada Allah itu mantap. Dan iman pada Allah tak akan sempurna bila kita tak belajar kalamullah. Apa yang diturunkan oleh Allah, ini Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berapa banyak umat Islam yang alfa, yang lalai, yang leka terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalaupun baca, hanya sekedar baca, tapi tidak faham. Ingat, iman kita kepada Allah terjejas kalau kita tidak beriman terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya iman. Ada 5. Iman, baca, faham, amalkan, dan sebar-sebarkan. Kita selalu merasa gundah, gelisah, tidak tenteram. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
beri peringatanlah. Karena peringatan itu berguna bagi orang beriman. Dalam ayat yang lain, untuk mendapat ketenangan jiwa, apa kata Allah? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah olehmu, hanya dengan mengingati Allah, jiwamu akan tenang. Apa makna mengingati Allah? Semua kita tahu. Bukan hanya sebut. Dia juga membawa makna ingat. Ingat suruhannya, ingat larangannya. Dan mengingat suruhan dan larangan Allah tidak akan sempurna bila kita tidak memahami kalam Allah. Jadi memahami kalam Allah yang disebut dengan tafsir atau tadabbur sangat mustahab. Itu sebabnya Allah berfirman di dalam surat Muhammad, kalau tidak salah ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Mengapa mereka tidak tadabbur menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah tertutup mati? Oh, itu satu sindiran daripada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia di antara cara belajar tafsir. Walaupun 4-5 ayat dalam setiap pertemuan, dia pasti akan berguna. Khasnya bila kita bahas tentang sibghatullah, celupan Allah. Selanjutnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman agar mengatakan, kami tidak beriman dengan sebahagian nabi. Kami tidak beriman kepada sebahagian nabi dan kufur dengan sebahagian nabi yang lain. Kita mesti mengatakan, kami tidak hanya beriman kepada sebahagian nabi dan kami ingkar terhadap sebahagian yang lain. No. Sebagaimana kata-kata orang Yahudi, kami beriman pada Musa, Ibrahim, tapi kami tak mau beriman kepada Isa dan Muhammad. Atau sebagaimana kata-kata Nasrani, kami beriman kepada Isa, tapi kami tidak beriman kepada Musa dan kepada Muhammad. Jangan bersikap demikian. Tetapi mengaku nabi-nabi yang lain. Sebagaimana juga sikap Nasrani yang kufur terhadap Nabi Muhammad dan mengakui nabi-nabi selainnya. Bahkan kami bersaksi semua mereka adalah rasul-rasul Allah yang diutus dengan hak dan hidayah. Semua rasul membawa hidayah untuk umat mereka masing-masing. Prinsipnya sama. Kami hanya tunduk kepada Allah. Inilah iman yang benar. Kami hanya tunduk kepada Allah. Inilah iman yang benar. Dan kamu, Yahudi dan Nasrani, tidak demikian. Ambil sebagian rasul, tolak bagian rasul yang lain. Bahkan kamu senantiasa mengikuti hawa nafsu. Karena hasad dan dengki mereka. Allah berfirman pada ayat berikutnya. Second last. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq.
Apa kata Allah? Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Maknanya bila Yahudi dan Nasrani beriman macam iman yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru mereka layak dikatakan mendapat hidayah. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan dengan kamu. Maksudnya, sekiranya Yahudi dan Nasrani memiliki iman yang sahih terhadap Allah dan apa yang diturunkan kepada para rasul, para nabi, sebagaimana iman kamu, dan mereka meninggalkan dakwaan, kononnya pada diri rasul itu terdapat unsur ketuhanan, sebagaimana dakwaan Nasrani pada diri Isa itu anak Tuhan, ada unsur ketuhanan, niscaya mereka mendapat petunjuk. Kalau mereka ikut sebagaimana iman kamu, wahai umat Muhammad, niscaya mereka Yahudi dan Nasrani akan dapat petunjuk kepada kebenaran, sebagaimana petunjuk yang telah kamu dapati. Bagaimana petunjuk yang diperolehi oleh Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan lain-lain para sahabat. Itu sebabnya kita umat akhir zaman. Yang paling utama untuk kita ikut itu Muhajirin dan Ansar. Memang betul setiap 100 tahun ada mujaddid, reformis, untuk membetulkan bila ada penyelewengan demi penyelewengan. Namun demikian tidak boleh dinafikan. Bila kita ikut orang awal masuk Islam, itu yang the best. Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku. 100 tahun pertama. Kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya. Nabi sanjung 3 kurun pertama yang dipanggil dengan salafus salih. Tanpa kita menafikan 100 tahun kemudian, 100 tahun kemudian ada orang-orang yang memperbaharui ke arah pemurnian ajaran Islam. Namun demikian, kalau kita ingin mendapat redha Allah, tak perlu diragukan lagi. Orang-orang awal itu yang mesti kita jadikan sebagai our leader. Apalagi Nabi berpesan, berwasiat menjelang wafatnya, siapa di antara kamu yang meninggal dunia, yang panjang usianya, nanti pada zaman-zaman akhir-akhir zaman banyak pertelingkahan dalam urusan agama. Kalau kamu ingin selamat, Nabi sebut, pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku. Gigit sunnah-sunnah itu dengan gerahammu. Apa maknanya? Itulah golongan yang terbaik untuk kita jadikan contoh teladan. Ustaz kuatkan ayat 100 dari surat At-Taubah. Apa kata Allah? Betul tak semua kata-kata Allah adalah benar belaka? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang memeluk Islam pada awal-awal zaman dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa Muhajirin? Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu orang yang paling utama. Dan lain-lain. Siapa Ansar? Orang Madinah yang menjadi penyokong kuat Nabi Muhammad. Kita bukan Muhajirin. Kita bukan Ansar. Maksud ayat itu. Tapi kita boleh mendapat reda Allah kalau kita mau jadi golongan yang ketiga. Walladzina tabauhum biihsan, dan golongan yang ketiga yang mengikuti mereka Muhajirin dan Ansar dengan baik. Lalu apa kata Allah untuk tiga golongan ini? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Wa addalahum jannat, dan Allah sediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Kita bukan Muhajirin. Kita bukan Ansar. Tapi kita masih ada kemungkinan untuk mendapat redha Allah asalkan kita ikut Muhajirin dan Ansar. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Jangan lupa rujuk ayat 100 surat At-Taubah. Itu pegangan kita. Ini janji Allah dan Allah tak pernah mungkir janji. Tetapi jika mereka enggan berbuat demikian, malahan berpaling daripada apa yang kamu serukan itu, yaitu kembali kepada agama yang asal, dan mereka masih lagi membeza-bezakan antara sebahagian rasul dengan sebahagian yang lain, maka selama itu pula lah mereka akan tetap menjadi musuh kamu. Musuh kita. Sebab mereka tidak beriman. Lalu apa kata Allah mengakhiri ayat itu? Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Allah akan protect kalau kita beriman pada Allah. Walaupun mereka tak mau ikut, malah kadang-kadang mereka caci kita. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa pula maksudnya? Dalam ayat ini Allah memberi jaminan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia, yakni Allah, akan melindunginya dari segala rencana jahat orang-orang kafir. Dan dia akan menolongnya dalam usaha dakwahnya dan mengalahkan mereka. Dan Allah Maha mendengar terhadap apa yang orang-orang kafir katakan, seperti dakwah mereka mengajak manusia kepada kekufuran dan kesesatan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan terhadap Nabi dan para sahabatnya, seperti perasaan hasad, dengki dan lain-lain. Allah Maha tahu. Sebagaimana kedengkian orang-orang kafir hari ini, bila kita ingin melaksanakan Islam yang sebenarnya, tidak memaksa mereka, tapi mereka coba ingin menggugat kedudukan keislaman kita, institusi keislaman kita,
Mereka adalah musuh kita. Mereka bukan kawan kita. Itu makna mereka musuh kita. Lawan musuh, kawan. Mereka bukan kawan kita. Itu sebabnya terlalu dekat dengan orang-orang kafir. Bukan itu cara yang betul. Apalagi ada semacam usaha untuk menggugat kedudukan agama Islam. Nah, sekarang dalam masa lebih kurang 10 minit, kita tertunggu-tunggu apa itu sibghatullah, Pak Ustaz. Ini dia. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini sebahagian daripada ayat 138. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Sibghah maknanya celupan, macam Ustaz sebut tadi. Baju putih dicelup pada air merah, dia akan jadi merah. Baju putih bila dicelup ke dalam air berwarna kuning, dia akan jadi kuning. Nah, sekarang apa maksudnya celupan Allah? Dan sibghah Allah ialah celupan Allah yang bermaksud iman kepada Allah yang tidak disertai dengan syirik. Yes. Orang yang tauhidnya murni, tak percaya kepada syirik, khurafat, bermakna mereka telah mendapat sibghatullah. Jadi ayat di atas bermaksud, ini tafsirannya, Allah SWT telah menjadikan kita bersedia. Allah sebenarnya telah menjadikan kita sebagai makhluk yang bersedia untuk menerima kebenaran dan beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Bukan mengikut secara membuta tuli. Bukan mengikut secara membuta tuli pandangan pemimpin dan memperturut hawa nafsu mereka. Kita mau dibentuk oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang sibghahnya, tidak ada seorang pun yang sibghahnya lebih baik daripada sibghah Allah. Allah yang ingin celup kita. Allah yang ingin bentuk kita dengan bentukan dari Allah. Menjadi insan yang macam mana? Dialah yang mencelup hambanya dengan iman. Itu celupan Allah, itu iman dulu, yakni tauhid. Dan membersihkan mereka daripada segala kekotoran kufur dan syirik. Sibghatullah Allah, inilah yang menjadi punca segala kebaikan. Kalau iman betul, amal pula betul, taat pada Allah, taat pada Rasul, segala kebaikan kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga melayakkan kita untuk masuk syurga. Sebabnya kata para ulama, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan oleh Allah umur 2 bulan dalam perut ibunya Aminah, ayahnya meninggal. 2 bulan dalam kandungan. Baru 6 tahun ibunya pula meninggal. Berpindah kepada datuknya Abdul Muttalib. Umur 8 tahun pula Abdul Muttalib meninggal dunia. Berpindah lagi kepada Abu Talib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan sejak umur kecil lagi. Ibu bapaknya, atuknya,
Karena Allah Subhanahu wa taala ingin bentuk Nabi Muhammad menurut acuan Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang dirinya, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang membentuk diriku ini adalah Tuhanku, dan bentukan celupan Tuhanku itulah celupan yang terbaik. Fa ahsana ta'dibi. Yang membentuk adabku, akhlakku, sopan santunku adalah Tuhanku. Bukan ibu bapakku, bukan atukku. Tuhanku langsung. Itu sebabnya jadi insan yang Allah sebut pada ayat 21 Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah pada diri Rasulullah itu bagimu terdapat contoh teladan yang terbaik. Sebabnya hadirin dan hadirat, perasan tak pagi tadi, Ustaz minta agar tim kirim kepada semua grup Udai. Begitu juga kepada ketua-ketua kelas. Satu video yang berjudul "Siapakah sebenarnya Taliban?" Supaya faham. Rupanya sungguh hebat. Sila dengar. Bagi Ustaz, itulah di antara contoh orang-orang yang mendapat celupan daripada Allah. Orang yang telah mendapat sibrah Allah. Afghanistan yang pada asalnya pengeluar 61%. 61% dadah di dunia ini Afghanistan yang ekspor. Penduduk Afghanistan ini banyak yang ateis, anti agama. Penduduk Afghanistan ini dari kalangan orang Afghanistan sendiri banyak terpengaruh dengan Rusia. Oleh sebab itu penduduk Afghanistan terbagi dua. Tetapi setelah diambil oleh Taliban, banyak wanita-wanita yang mengadu bahwa mereka diperkosa, bahwa mereka begini. Lalu akhirnya mereka bertanya kepada orang yang kuat dalam beragama, yang dalam bahasa Arab, student ini, talib atau Taliban. Kalau Taliban mengatakan mana-mana orang yang memperkosa kaum wanita, mana-mana pihak yang mengedar dada, kita mesti tumpas dan mesti kita hapuskan mereka. Sebab syariat agama memang macam itu. Lalu apa yang terjadi? Hari ini, kalau tadi itu hanya 61% dadah dunia ini dari Afghanistan, berkat usaha mereka kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Sehingga hari ini, dadah yang wujud itu tak lebih daripada 3% saja. Dari 61% tinggal hanya 3%. Barangkali kita sebelum ini mendakwa atau menuduh Taliban yang bukan-bukan. Tapi sebenarnya tidak macam itu. Silakan dengar video yang Ustaz kirim, walaupun di dalam English, tetapi ada terjemahan di bawahnya.
kita dapat tahu dengan begitu clear, oh macam ini rupanya Taliban. Kita yang tidak tahu selama ini terikut-ikut saja. Sebagaimana orang katakan mereka itu begini. Rupanya setelah kita dengar ini tak macam itu rupanya. Ustaz tidak hubung kaitkan usaha semacam ini kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu di antara contoh hari ini yang dipanggil dengan Sibghatullah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapat celupan daripada Allah, yaitu bimbingan Quran dan Sunnah. Dan Allah SWT bantu. Kita akhiri dengan penghujung ayat wa nahnu lahu abidun. Dan hanya kepadanya, yaitu kepada Allah, kami menyembah. Ini dia. Orang yang mendapat Sibghatullah, dia tidak akan menyembah kepada yang lain. Dia tidak akan patuh kepada yang lain. Walau bagaimanapun gelaran orang tersebut. Tetap pandangannya tetap, pendiriannya tetap, hanya Allah yang dia patuhi. Kalaupun dia mematuhi ulama atau umara, itu pun jika tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Maksudnya, hanya kepada Allah kami menyembah. Dan kami tidak menyembah selain dia. Kami tidak akan menyerahkan hak atau kuasa atau otoriti kepada selain dia untuk menambah atau mengurangi dalam urusan agama kami. No. Ataupun hak untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu. Ataupun menghapus Sibghatut Tauhid. Kami tidak akan menghapus Sibghatut Tauhid dari diri kami. Yang Allah telah tanamkan Sibghatut Tauhid, celupan Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Kami tidak sekali-kali akan kami ganti kepada Sibghatul Bashar. Sibghatul Bashar maknanya celupan manusia yang hanya akan membawa kepada kesyirikan. Sebabnya bila kita menambah ilmu-ilmu agama, kita mesti cenderung kepada pendakwah-pendakwah yang selalu membawa ayat-ayat Quran sebagai rujukan. Kita bukan ikut ustaz berkenaan, bukan. Kita ikut apa dalil yang telah dia bawakan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat Sibghatullah. Bukan Sibghatul Bashar. Sibghatul Bashar ini maknanya Sibghatul Insan. Dibentuk oleh manusia. No. Kita mau diri kita ni dibentuk oleh Allah. Celupan atau yang dibentuk oleh Allah yang paling utama dalam bab akidah mentauhidkan Allah, dalam bab amalan atau syariat ikut panduan syariat yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita akhiri dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami dapat satu istilah yang kami tak pernah dengar sebelumnya, yaitu Sibghatullah. Sibghatullah adalah sumber punca segala kebaikan. Kami mohon, ya Allah, bentukkanlah diri kami, yaitu dengan beriman kepada Engkau yang Maha Esa, beriman sepenuhnya dengan apa yang telah Engkau turunkan kepada Nabi kami, yaitu Quran dan Sunnah. Supaya dengan demikian,
kami layak menjadi orang yang berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, irfa' 'annal bala wal waba'i wa sayyil asqam. Angkatkanlah daripada kami bala, wabak dan penyakit-penyakit yang berjangkit. Warfa' 'anna COVID-19 min biladina wa biladi jiranina wa min jama'atina wa min aqribaina wa zurriyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolong Engkau angkatkanlah COVID-19 ini dari negeri kami dan dari negeri jiran-jiran kami, daripada jemaah kami, dan daripada keluarga kami, kaum kerabat kami, zuriat kami, ya Allah. Bagi mereka yang sedang dilanda oleh COVID-19, sembuhkan mereka, ya Allah. Khasnya dari kalangan jemaah kami, sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali hanya Engkau. Dan andai kata disebabkan COVID-19 mereka akhirnya meninggal dunia, anugerahkan kepada mereka ganjaran sebagaimana yang Engkau janjikan melalui lisan Rasul-Mu, yaitu mendapat pahala mati syahid akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi kami mohon, ya Allah, bentukkanlah kami dengan bentukan yang telah Engkau tetapkan, yaitu iman tanpa bercampur syirik, dan kami mengikuti senantiasa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.